Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita sudah memasuki hari keempat dari bulan Ramadan. Bulan yang sudah lama kita tunggu-tunggu, bulan keberkahan, bulan ampunan, bulan yang penuh dengan banyak pahala, dan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, qad ja'akum syahrun Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yang pada bulan Ramadan tersebut Allah wajibkan kepada kalian berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang apabila seorang hamba mengerjakan puasa pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan pahala dari Allah dan dengan penuh dengan keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Wa fihi tuftahu abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Wa fihi tughlaqu abwabun niran. Pada bulan Ramadan ditutup pintu-pintu api neraka. Wa taghallu fihi syayatin. Pada bulan Ramadan pula syaitan-syaitan dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurim. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang ia tidak mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan, diharamkan dari kebaikan tersebut, sungguh dia diharamkan dan sungguh dia termaksud dari orang-orang yang merugi dan celaka. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, rogima anfu abdin, dakhala alaihi Ramadan, tsumman salaha falam yughfarlah. Sungguh celaka dan rugilah seseorang yang masuk padanya bulan Ramadan, namun setelah dia keluar dari bulan Ramadan, tidak diterima amal kebaikannya, dan dia tidak diampuni dosa-dosanya, waliyadzubillah. Oleh karena itulah di kesempatan siang hari ini kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan amal soleh di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu-waktu yang kita isi pada bulan Ramadan senantiasa menjadi waktu-waktu yang memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Manfaat yang akan memberikan tambahan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Bukan kita gunakan waktu luang kita untuk perkara-perkara yang menyia-nyiakan kita. Menyia-nyiakan kesempatan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Bahkan mengurangi amal kebaikan kita, waliyadzubillah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kemudahan untuk memahami ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan semakin kita paham ilmu agama, kita semakin dekat pada Allah, semakin lebih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan senantiasa kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang nanti kita keluar dari bulan Ramadan diampuni segala dosanya dan diterima segala amal kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan penjagaan Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Insyaallah tabaraka wa taala di kesempatan siang hari ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir kita di kesempatan hari ini, kita akan membahas insyaallah taala ya, PR yang saya berikan kepada ummahat berkaitan dengan pengungkapan jam. Kemudian nanti kita akhiri dengan 2 latihan terakhir dari pelajaran ketiga agar insyaallah taala pelajaran kita dari pelajaran ketiga insyaallah kita selesaikan di kesempatan siang hari ini. Umat Allah Subhanahu wa taala, tafadhalna iftahna jami'an. Silakan dibuka semua ya kita PR-nya, buku PR-nya. Dari pembahasan tentang jam, saya akan berikan kesempatan kepada ummahat yang langsung menjawab soal-soal berikut ini secara lisan. Kalau sebelumnya ummahat mengumpulkan ke saya jawaban-jawabannya dengan tulisan, sekarang saya minta untuk menjawab ummahat jawab dengan secara lisan ya. Walaupun memang qadarullah, mohon maaf ya, belum ada masih ada yang belum saya koreksi jawabannya yang sudah sampai di saya. Tafadhol, saya persilakan raqam wahid untuk nomor 1, soal berkaitan dengan ungkapan jam yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Soalnya adalah ajib anil as'ilatil atiyah bi kitabatil arqamil warida. Jawablah dari soal-soal berikut dengan menulis angka-angka yang disebutkan amamal jumlati di depan kalimat bi uslubis sa'ah, dengan menyebutkan uslub yaitu ungkapan sa'ah jam yang benar dalam kaidah bahasa Arab. Tafadhol, saya persilakan langsung saja raqam wahid kepada umat yang sudah ada di paling atas ya. Bu Dani, tafadholi iqra'i raqam wahid. Tafadhol. Dhahabtu ilal madrasati fis saati as-sabiati ilal ruba'ah. Barakallahu fiik. 6.45 berarti jam 7 kurang 14. Bagus sekali. Ibu jawab dengan dhahabtu ilal madrasati fis saati sabiati. Nah, ini saya ingin tekankan pada ummahat yang sempat sudah saya koreksi. Ada yang menjawab fis saati sabiatu. Ingat ya, kata sabiah ini harokatnya mengikuti kata sa'ah karena bentuk na'at. Karena sa'ah dan sa'ahnya dalam keadaan majrur dimasuki oleh fi, maka sabiahnya juga ikut majrur kasrah. Fi sa'ati sabiati illa, begini. Kemudian kata yang datang setelah illa dalam keadaan fathah, illar ruba'ah. Begini ya. Sesuai dengan yang dibaca oleh Bu Dani. Illar ruba'ah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baca sekali lagi Bu Dani, silakan. Zahabtu ilal madrasati fis saati sabiati ila ruba'a sobahan. Iya, sobahan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Zahabtu ilal madrasati fis saati sabiati illa ruba'a sobahan. Terjemahkan Bu Dani. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 kurang 15 pagi. Iya, sahih. Saya pergi ke sekolah pada jam 7 kurang 15 pagi. Iya, atau boleh pada jam 6.45. Karena 6.45 itu adalah jam 7 kurang 15. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Dani. Asanti. Al-ijabah al-jawabus sahih. Jawabannya benar, Ibu. Iya. Raqam isnan, tafadholi Bu Desmiarti. Iqra'i raqam isnan. Rajabtu minal madrasati fil sa'ati. Maaf Bu, sekali lagi, ulang lagi. Rajabtu minal madrasati fis roja'tu. Bukan roja'tu. Ulang. Raja'tu minal madrasati fis sa'atil wahidati wa khamsi daqa'iqa naharon. Jangan, saya tulis dulu. Fi sa'atil wahidati wa khamsi
wa khamsi. Begini ya. Ya. Ya, wa khamsi daqaiqa. Begini tulisannya? Ya. Iya. Daqaiqa naharon. Jamil. Raja'tu minal madrasati fi sa'atil wahidati wa khamsi. Ahsan. Bagus sekali dijawab dengan khamsi. Nah, ini saya maksudkan umahat. Sebagian ada yang masih nulis khamsu. Nah, kata yang datang setelah waw itu mengikuti harokat sebelumnya. Karena sebelumnya kasrah wahidati, maka umahat wajib memberikan kata setelah wahidah kasrah juga wa khamsi. Daqaiqa fathah karena mamnu minas sharaf. Digunakan kata khamsi karena daqaiqa itu muannas, daqiqah asalnya. Daqiqah muannas berarti khamsunya muzakkar. Barakallahu fiik. Baca sekali lagi Bu Desmiati. Raja'tu minal madrasati fi sa'atil wahidati wa khamsi daqaiqa naharon. Masya Allah, bagus. Terjemahkan. Saya kembali dari sekolah pada jam 1:05 Masya Allah. siang. Sahih, barakallahu fiik. Saya kembali dari sekolah pada jam 1:05 siang. Masya Allah. Bu Desmiati, barakallahu fiik, Bu Asanti. Barakallahu Ustaz. Iya. Selanjutnya rokom salasah, Bu Lydia, tafadhali. Iqra'i rokom salasah. Bu Lydia bisa mengaktifkan mic-nya? Kedengaran Pak Ustadz? Dengaran Ibu, silakan dibaca rokom salasah. Babul madrasatu Babul mukhlaqun. madrasah, salah bukan madrasah satu. Babul Madrasah. Babul madrasah. Ya. Madrasatu. Babul madrasah. Madrasatu. Ya betul. Madrasati. Waduh. Oh. Kok babul madrasati sih? Langsung dijawab sama Bu Susi itu. Tanya, kenapa madrasati? Tahu nggak kenapa madrasati? Mudhof. Oh iya benar. Mudhof ilai. Masya Allah. Iya. Langsung dijawab Babul temennya. madros. Iya, Babul madrasati. Ya. Muklakun. Ya. Fisaati saniyata asarota naharon. Masya Allah. Jamil. Fisaati saniyata. Kok nggak saniyati, Bu? Kan ikutin kasar sebelumnya. Kenapa? Saniyata asyarata. Saniyata asrota. Kan bukannya kalau ada bukannya angka itu mengikuti kata sebelumnya fisaati saniyati, tapi ini kenapa saniyata asyarata? Kenapa pakai fathah? Sebelumnya lihat ya. Fisaatil wahidati, fisaati sabiati. Ini kenapa Ibu baca saata? Dia tetap nggak berubah. Kenapa? Apapun itunya. Iya, betul. Untuk jam 11 dan jam 12 apapun kalimatnya dia tetap seperti ini. Masya Allah. Tidak ada perubahan. Alhamdulillah. Barakallahu berarti masih ingat ya. Sahih. Angka 11 dan 12 dia selamanya fathah. Betul sekali. Karena mabni betul. Tetap di atas fathah. Masya Allah. Baca sekali lagi boleh dia. Barakallahu fiik. Bagus. Babul madrasati mukhlakun fisaati saniyata asarota naharon. Masya Allah. Jamil. Terjemahkan. Pintu masjid itu buka pada jam 12 siang. Pintu masjid. Pintu sekolah itu buka ya. Buka jam 12 siang. Bukan. Kalau buka maftuhun. Ditutup. Pintu masjid itu Ngantuk kali boleh. Ditutup pada jam 12 siang. Nah, itu dia Ibu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ngantuk Pak Ustadz. Iya, barakallahu fiik Ibu. Kurang minum kali Ibu. Ngantuk. Ngantuk, ya. Maaf ya kalau tadi pagi saya lagi kurang ini fitnya. Ya, pintu sekolah tertutup pada jam 12 siang. Barakallahu fiik boleh Hasan. Ya. Ustaz, kalau ditambahin tamaman boleh nggak Ustaz? Boleh. Itu lebih lebih memberikan penekanan ya, tamaman. Tamaman berarti jam 12 tepat gitu. Boleh Bu, naharon tamaman boleh, tamaman naharon boleh, sama aja, boleh ditaruh mana aja tamamannya. Iya baik Ustaz. Iya, asyarota tamaman naharon atau naharon tamaman boleh juga. Ini bebas.
Boleh. Kalau ini memberikan apa? Penekanan. Bahwasanya memang jam 12 tepat. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Barakallahu fiik. Bu Lydia, tafadhol, rakam 4. Nomor 4. Bu Nawang. Iqra'i rakam 4. Iya, teman-teman yang belum dikoreksi, mohon maaf ya. Nanti saya koreksi insyaallah pada kajian di sini. Ya kan, Bu Nawang? Ya. Rakam 4. Roja'a zauji minasyarikati fisaatil khamisati warubai masaan. Masya Allah. Ini fisaatil khamisati warubai asan. Betul sekali. Warubai masaan. Barakallahu fiik. Sahih, Bu. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Roja'a zauji minasyarikati fi sa'atil khamisati. Nah, perhatikan umat, khamisati. Ini ikut kasrah karena mengikuti kata sa'ah sebelumnya ya. Sa'ahnya kasrah, khamisati juga kasrah. Wawu, kalau ada wawu, kata setelahnya ngikutin sebelumnya. Khamisati kasrah berarti warubai juga kasrah. Warubai masaan. Sekali lagi dibaca Bu Nawang, silakan. Roja'a zauji minasyarikati fisa'atil khamisati warubai masaan. Jamil, terjemahkan. Suamiku telah datang dari perusahaan pada jam 5 lewat. Roja'a, bukan datang. Roja'a bukan datang. Telah pergi. Pergi zahaba. Datang ja'a. Kembali. Masya Allah, ini banyak yang masuk. Kembali. Nah, banyak iya, banyak kasih tahu nih. Silakan. Nah. Suamiku telah kembali dari perusahaan pada jam 5:04 sore. Betul. Suamiku kembali dari perusahaan pada jam. Fi itu tidak diterjemahkan dengan di dalam jam ya, tapi pada jam, betul. Pada jam 5:04 sore. Barakallahu fiik Bu Nawang, Asanti. Barakallah Ustaz. Iya. Fadal, selanjutnya Bu Wiwin, rakam khamsah. Al-ana sa'atu hadikota asrota wa saminu daqaiqa. Ulang. Al-ana sa'atul hadiyata asrota wa hanya panjang ini. As-sa'atul hadiyata, begitu bacanya karena hanya panjang. Jangan tulisan Ibu salah. Ya. Perhatikan begini ya. Nah, Ustaz. Ya, ulang lagi. Al-ana sa'atul hadiyata asrota wa saminu daqaiqa. Oh, Laila. Salah, ada yang salah. Al-hadiyah. Saminu ya, Ustaz. Ya di mana? Wa asyrota. Ya kan? Ikut apa nih salah? Sa'atul hadiyata asyrota wa apa Ibu? Iya, ikut mu'anas ya, Ustaz. Saminata. Salah, bukan saminata. Karena kan dia ma'dudnya daqiqah. Daqiqah kan menit ya, jamaknya daqaik. Daqaik itu kan jamak dari kata daqiqah. Begini ya, daqaik jamak dari kata daqiqah. Begini kan? Berarti angka 8-nya muzakkar. Iya, Ustaz. Nah, kalau muzakkar bagaimana bilangnya? Waduh. Wasamani. Iya, wasama. Iya, wasamani. Oh iya. Nah, begini. Iya. Wasamani daqaiqa. Iya, barakallahu fiik Ibu. Nah, ulang lagi Bu, coba bacanya, silakan. Al-ana sa'atul hadiyata asrota wasamini daqaiqa. Wasamani gitu. Wasamani daqaiqa. Laila. Jamin. Hasan. Al-ana sa'atul hadiyata asyrata wasamani. Nah, munculkan ya-nya ya ummahat ya. Karena asalnya samaniyatu begini, ketika jadi muzakkar kita jadikan wasamani gini. Daqaiqa lailan. Iya, barakallahu fiik. Baca sekali lagi coba Bu Wiwin, kemudian terjemahkan. Al-ana sa'atul hadiyat. Sa'atu. Al-ana sa'atul hadiyata asrota wa samani
daqaiqa laila. Nih, barakallahu fiik. Jami yang terjemahkan. Sekarang jam 11 lewat 50 malam. 50. 08 lewat 8 malam. Paksa. Iya, ngantuk kayaknya Ibu. Bukan 50 sama nih ada kok jam 11 lewat 8 lewat 8 malam. malam. Iya, sekarang jam 11 lewat 8 malam. Iya, barakallahu fiik Bu Win. Hasan. Ustadz boleh tanya nggak? Boleh Bu. Bu kok suaranya kok bisa feedback ya, Bu? samani ya? Suaranya kenapa Kok ya? bisa samani, Ustadz? Samani. Kok bisa samani? Iya, kenapa bisa samani? Karena Ya. ini bentuk kaidahnya ya, samani daqaiq. Ini bentuk kaidah adat ma'dud Ibu. Kaidah apa? Adat ma'dud. Adat ma'dud. Kalau kaidah adat ma'dud, angka yang kita gunakan nih kata samani ini, angka yang kita gunakan yang saya tebalkan ya, angkanya saya tebalkan. Bentuk muzakkar dan muannasnya tergantung dari ma'dudnya. Ma'dud itu kata yang dibilangkan. Daqaiq itu adalah daqaiq ya, lihat daqaiq, kata daqaiq itu adalah bentuk jamak dari kata daqiqah. Ini daqiqah. Iya. Daqiqah ini adalah muannas. Begitu kan ya Bu ya? Daqiqah muannas. Berarti kalau daqiqah muannas, angka yang kita gunakan muzakkar. Kalau muannas samaniyah begini, samaniyah tuh begini kan daqaiq. Ini salah. Kenapa salah? Karena daqaiq itu jamak dari daqiqah bentuk muannas. Sehingga karena muannas angkanya yang kita pilih muzakkar. Apa muzakkarnya? Hilangkan tak marbutonnya. Samani daqaiq. Oh iya betul. Iya Ustadz. Iya barakallah. Ya jelas. Iya ahsanti. Terima kasih. Ustaz mau tanya, Silakan. kalau samaninya itu boleh pakai alif lam nggak Ustaz? Enggak. Tidak boleh pakai alif lam. Kan mudhof ilaih angka 8. Bentuk ma'dud, adat ma'dud. Adat ma'dud untuk 3 sampai 10 bentuknya kaidah idhofah. Berarti angka samani ini sebagai mudhof. Mudhof syaratnya tidak boleh ada alif lamnya. Ya, Ustaz. Itu cukup? Cukup Ustaz. Iya, barakallah. Berarti samani daqaiq, samani sebagai mudhof. Makanya daqaiq fathah kenapa? Mudhof ilaih. Cuma kenapa mudhof ilaihnya pakai fathah? Karena daqaiq mamnu' minas sharaf. Tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Barakallahu fikunna jami'an. Ini adalah soal yang pertama ya, berkaitan ungkapan jam. Kemudian kita masuk ke soal sani, soal yang kedua. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut ini. Baik, ini ada soal berkaitan dengan pertanyaan jam, ummahat jawab sesuai dengan soal yang diberikan. Adapun angka jamnya sudah diberikan dalam kurung. Jadi jawaban jamnya sudah ada dalam kurung. Tinggal Ummah sesuaikan dengan pertanyaan yang diminta. Jawabannya seperti apa. Kemudian jamnya seperti yang ada dalam kurung ya. Silakan, saya persilakan rokom wahid. Nomor 1. Tafadhol. Setelahnya Bu Nuning. Iqra'i rokom wahid. Kam sa'atal al-ana ya ukhti. Ulang lagi, salah harokatnya. Kam sa'a. Kam ini kan sukun ya Bu, perhatikan. Nah, kam ini kan sukun ya. Iya. Nah, sukun kalau ketemu sukun kalau ketemu sukun, iya. maka jadi diberikan harokat. Kamis gitu. Kamis iya. Iya. Kamis sa'ata. Kenapa sa'ata? Al-ana ya. Menyebabkan dia patah siapa? Kam. Kam, bukan. Kamnya itu. Bukan. Nah, saya sampaikan ada di catatannya ya. Untuk ungkapan pertanyaan jam, Kamis sa'atu tetap tu, Bu. Tidak jadi ta. Bukan kalau ada kam itu jadi fathah. Iya, itu kalau seandainya kita ingin bertanya tentang jumlah bilangan. Misal apa? Kam kitaban, kam qalaman. Iya. Kalau untuk ungkapan jam tetap dalam keadaan domah. Kamis sa'atu begitu ya, Bu. Iya. Kamis sa'atu al-ana ya ukhti. Ini ya. Al-anas sa'atu al-anas sa'atu saliyatu. Apa?
Saniyatu. Wal nisfu Satu. al-ana. Iya, Ulang. salah Al-ana. ya? Iya, coba baca dulu lagi. Al-ana sa'atus salisatu. Nah, iya Kan betul. ngikutin ini. Betul, salisatu. Tadi Ibu bacanya saniyatu soalnya. Oh, Iya. Terus al-ana sa'atus salisatu ya, wal nisfu naharon. jamil. Barakallahu fik. Itu benar. Wan nisfu naharon. Barakallahu fik. Wan nisfu pakai domah fu karena sebelumnya juga domah. Wan nisfu naharon. Baca sekali lagi Ibu, silakan. Sa'atul al-ana ya ukti. Al-ana sa'atus salisatu wal nisfu naharon. Jamil. Kami sa'atul ana ya ukhti. Al-ana sa'atu salisatu wa nisfu naharon. Masya Allah. Sahih Ibu, benar jawabannya. Terjemahkan coba. Sekarang jam berapa wahai saudariku? Ya, Sekarang jam 3 lebih 30 siang. betul. Sekarang jam 3 lebih 30 siang. Sahih Ibu. Barakallahu fik Bu Nuni. Asanti. Wafik barakallah. Raqam isnan nomor 2. Silakan iqra'i raqam isnan. Tafadhol ba'da Bu Nuni. Bu, ini yang pakai nama Ramadan siapa ya? Namanya Ramadan. Baik, saya ganti saja langsung ke Bu Saca. Tafadholi, Bu Saca, raqam isnan. Iqra'i. Kam sa'atul ana ya ukhti. Nah. Al-anas Ulang lagi Bu, bacanya Kamis 1, ulang. Kamis Nah, sa'atul itu dia benar. ana ya Kamis 1, ulang. Kamis sa'atul ana ya ukhti. Nah. Al-anas sa'atul ashiratu illa asyara daqaiqa lailan. Masya Allah. Illa 10 daqaiqa lailan. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-ana sa'atul ashiratu illa 10. Iya, 10. Sahih. Kenapa enggak asyrata? Apa tadi jawabannya? Tahu? Kenapa enggak asyrata tapi 10? Karena kebalikan dari daqaik. Betul, Harus karena muzakkar. kebalik. Betul. Karena daqaik yang muannas maka angkanya muzakkar kebalikannya. Jadi Ibu sebutnya asyara. Kenapa enggak asyru? Tapi asyara fathah. Karena ke ilah. Iya, karena datang kala ilah. Setelah datang ilah berarti kita fathahkan. Masya Allah. Baca kembali lagi, silakan Ibu. Kamis sa'atul ana ya ukhti. Al-ana sa'atul ashiratu illa asyara daqaiqa lailan. Mumtaz. Bagus sekali. Terjemahkan. Jam berapa sekarang wahai saudariku? Sekarang jam 9.50 malam. Iya, sekarang jam 9.50 malam. Atau boleh kita sebutkan sekarang jam 10 kurang 5 malam. 10. Kurang 10, Ustaz. Kurang 10. Ustaz. Kurang 10, maaf salah. Iya betul, jam 10 kurang 10. 6. Sekarang jam 10 kurang 10. Atau jam 9 lewat 50 malam. Barakallahu fiik Bu Saca Asanti. Bagus sekali. Selanjutnya tafadhali Bu Susi. Iqra'i raqam salasah 3. Ini salah angka ya, 3. Ibu, suaranya feedback apa namanya ada bergema. Ya ini cucu saya pada di sini semua. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Aduh, suara Ibu. Suara Ibu bergema, udah gitu apa namanya? Putus-putus ya Bu ya? Apa namanya lambat, delay. Coba yang. Iya, saya keluar deh. Saya keluar. Ya.
Saya Pak Ustaz. Ya. Iya, nanti masuk lagi ya, Bu Suci ya. Ya, barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya tafadhol Bu Yuli, Iqra'i raqam salasah. Jelas. Ustaz sudah jelas belum? Ini jelas. Ustaz sudah jelas. Ya. Iya, jelas, Bu. Silakan. Belum Ustaz. Ya. Halo? Ya, jelas, Bu, Halo? jelas. Jelas, jelas. Udah jelas belum? Sekarang saya jawab. Nomor Jelas, 3. Bu. Jelas. Fi ayis sa'atin roja'ti minal masjidi. Iya, bagus. Jawabannya. Roja'tu minal masjidi fi sa'atir robi'ati wasalasa asyrota daqaiqa masa'an. Ya, ulang lagi Bu. Roja'tu minal masjidi. Maaf tadi saya kurang nulisnya. Roja'tu minal masjidi fi sa'ah. Jam berapa? Roja'tu minal masjidi fi sa'ati robi'ati wasalasa asyrota daqaiqa masa'an. Masya Allah. Jamil. Barakallahu fiik. Wasalasa asyrota. Mumtaz. Daqiqah. Betul. Bukan daqaik lagi ya. Kita gunakan daqiqah. Betul sekali. Karena untuk angka 11 sampai 19 yang sudah kita pelajari sampai 20 bahkan ya. Bentuknya, daqiqahnya dalam keadaan bentuk mufrad lagi dan dalam keadaan fathah, daqiqatan. Masya Allah Ibu, sahih. Bisa dibacakan kembali Ibu, kemudian terjemahkan. Sahih jawabannya, mumtaz. Fi ayyi sa'atin roja'ti minal masjidi. Roja'tu minal masjidi fi sa'atir robi'ati wasalasa asyrota daqaiqa masa'an. Bukan daqaiqa, daqiqatan. Daqiqatan. Iya. Pada jam berapa kamu kembali dari masjid? Ya. Saya kembali dari masjid pada jam 4:13 sore. Iya, barakallahu fiik. Ahsanti, mumtaz, Bu Susi, ahsan. Alhamdulillah. Ya. Iya, sahih ya. Begini kita jawab fi ai sa'atin. Fi ai sa'atin. Ai itu pada jam berapa? Ini soalnya begitu ya. Kalau umat ingin tanya pada jam berapa, begini cara nanyanya. Fi ai sa'atin, pada jam berapa? Roja'ati minal masjidi, kamu kembali dari masjid. Roja'atu minal masjidi, aku kembali dari masjid. Fi sa'atir robi'ati. Robi'ati kasrah karena mengikuti sebelumnya. Saya kembali dari masjid pada jam 4 wasalasa asyrota dan 13, maksudnya jam 4:13 daqiqatan. Nah, ini bentuknya mufrad tidak dijamakan karena angka 11 sampai 20 yang sudah kita pelajari ma'dudnya dalam keadaan mufrad mansub. Wasalasa asyrota daqiqatan masaan pada jam 4:13 sore. Barakallahu fiik, Bu Susi, ahsanti. Terakhir, tafadhol Bu Yuli. Iqra'i raqam 4. Tafadhali. 4. Nah. Bismillah. Fi ayyi sa'atin dhahabti ila suqi? Dhahabtu ila suqi fi sa'ati thaminati tamaman sabahan. Masya Allah, jamil. Fi ayyi sa'atin dhahabti ila suqi? Dhahabtu ila suqi, jamil. Fi sa'ati thaminati tamaman, begitu, pakai tamaman. Iya, betul. Boleh tamaman ini untuk memberikan penekanan ya. Sahih. Silakan dibaca kembali lagi, Bu. Fi ayyi sa'atin dhahabti ila suqi? Dhahabtu ila suqi fi sa'ati thaminati tamaman sabahan. Jamil, barakallahu fiik. Fi ayyi sa'atin dhahabti ila suqi? Dhahabtu ila suqi fi sa'ati thaminati tamaman sabahan. Tarjimi, terjemahkan. Pada jam berapa kamu pergi ke pasar? Saya pergi ke pasar pada jam 8 tepat pagi. Iya, saya pergi ke pasar pada jam 8 tepat pagi. Barakallahu fiik, Masya Allah, Bu Yoli. Hasan. Iya, selanjutnya raqam khamsah, terakhir Bu Luki. Tafadhali. Fi ayyi sa'atin dakhalti hada baita.
Dakhaltu hadza bait. Hadza baita. Iya. Fi saati. Ya. Sadisati. Ya. Wa salasati. Ya. Asroti daqaiqati. Wa salasati. Kenapa salasati kasroh? Salah kalau ibu pakai salasati. Yang betul apa? Bisa sadisati wa. Fi saati sadisati wa salasata asrota. Yang betul salasa. Kenapa salasa? Karena dakikohnya muannas berarti angka satuannya muzakkar ibu. Wa salasa asyrota begitu. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Baik, silakan kembali tadi ke Bu Luki ya, masih Bu Luki. Tafadhali Bu Luki. Dibaca ulang Bu, nomor 5 tadi. Silakan. Fi ai sa'atin dakhalti hadal baita. Ya. Dakhaltuha hadal baita fi Fis, langsung kamu kesin. Fis saatis gitu. Fis saati sadisati wa salasa asyrota daqiqatan. Iya, daqiqatan. Asan, daqiqatan sabahan. Iya, barakallahu fiik. Ini Ibu yang saya ingin koreksi tadi. Ibu kan jawabnya yang pertama salah sata, begitu Ibu ya? Ya. Iya, yang betul bukan salah sata tapi salasa. Kenapa Ya, salasa? Karena angka 13 itu, lihat ya. Kalau seandainya ma'dudnya mu'annas, maka angka satuannya yang kita gunakan muzakkar, kebalikan dia. Nah, jadi bukan salah sata, yang tepat salasa. Adapun asyrotanya ngikutin daqiqah, ikut mu'annas. Salasa asyrota daqiqatan sabahan. Masya Allah. Terjemahkan Bu, tafadhali. Bu Loki, terjemahkan. Jam. Fi ai sa'atin, terjemahnya apa? Fi ai sa'atin. Nggak tahu, Ustaz. Sama dengan di atas. Fi ai sa'atin artinya pada jam berapa, Ibu? Pada jam berapa, begitu. Pada jam berapa? Dakhalti apa? Masuk. Oh, masuk rumah ya. Nih. Pada jam berapa dia masuk rumah? Dia itu. atau kamu? Dakhalti, Ibu bilang tadi. Dakhalti. Kalau dakhalti siapa? Anti. Pada jam berapa? Pada jam berapa kamu? Iya, kamu masuk. Kamu masuk ke rumah itu. Iya, ke rumah ini. Sahih. Dakhaltu hadal baita artinya? Yang mana? Ini jawabannya. Dakhaltu hadal baita. Saya masuk ke rumah ini pada jam 6. Pada jam 6 lebih 13 menit. Iya, sahih. Saya masuk rumah ini pada jam 6 lebih 13 menit. Kata Bu Luki, barakallahu fiik, asanti. Ya, saya bacakan ulang ya untuk teman semua. Fi ai sa'atin dakhalti hadzal baita. Dakhaltu hadzal baita fi sa'ati sadisati wa salasa asyrota daqiqatan sabahan. Pada jam berapa kamu masuk ke rumah ini? Aku masuk ke rumah ini pada jam 6 lewat 13 menit pagi. Baik, ini adalah jawaban dari soal-soal berkaitan dengan pertanyaan dari jawaban yang diberikan dengan menggunakan kata jam.
Baik, sebelum kita masuk ke latihan 3, Safadol sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bagi yang ingin bertanya. Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan. Tadi yang kalau angka 13, kata menitnya itu harus mufrad ya Ustaz ya? Iya, harus mufrad. Angka 11 sampai 20 yang kita bahas waktu pelajaran sebelumnya itu ya. Ya, bisa dilihat lagi di latihan sebelumnya yang tentang jam itu ada angka 11 sampai 20. Ya. Latihan berapa itu saya lupa. Nomor berapa latihannya? Ya, untuk Di angka pelajaran Ustaz. gimana? Pelajaran di bab 3 ini ya Ustaz? Iya, pelajaran bab 3 ini. Bab 3 di latihan berapa tuh sebelumnya, sebelum latihan ini? Sebelum ada tartibi, ada angka 11 sampai 20. Oh iya. Ada kan ya? Iya Ustaz. Iya, angka 11 sampai 20, saya ulang kembali ya untuk semuanya. Untuk angka 11 sampai 20, ma'dud itu kata yang dibilangkan, wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan lagi boleh ya. Ya, wajib hukumnya dalam keadaan mufrad. Mufrad itu tunggal, kemudian mansub fathah, tanwin tidak pakai alif lam, daqiqatan. Misalnya 11 menit, berarti ihda asyrata daqiqatan. Kalau 12 menit, isnata asyrata daqiqatan. 13 menit, salasa asyrata daqiqatan, dan seterusnya. Kalau 11 buku, ahada asyara kitaban. 11 pelajar, ahada asyara taliban. Semuanya begitu. Tidak usah kita jamakkan. Dan ma'dudnya wajib dalam keadaan fathah tanwin. Kalau fathah tanwin tambahkan alif, kitaban gitu ya. Qalaman dan seterusnya. Kalau daqiqatan kok tidak ada alifnya Ustaz? Kenapa? Karena daqiqatan huruf akhirnya ta marbuto. Kalau ta marbuto, kalau fathah tanwin memang tidak diberikan alif. Begitu ya, Bu Saca, bisa dipahami? Iya Ustaz. Bisa ya? Pak Ustadz. Iya, Pak silakan. Ustadz. Iya. Kok itu hazal baita sih? Iya. Hadzal baita. Kenapa hadzal baita? Bagus sekali Bu pertanyaannya. Ya. Coba saya ingin tanya dulu pada umat. Umat ada yang tahu gak? Kenapa hadzal baita? Kenapa baita fathah? Nah, Bagus objek ini pertanyaannya. Ya Ustaz. Nah, objek. Ya Ustaz, objek. Bukan objek. Salah. Kan masuk Kenapa, ke Ustaz? objek. Kalau objek kan Fa'il. Muhammad memukul anjing dipukul. Kalau masuk kan masuk ke dalam kelas. Butuh keterangan tempat. Nggak butuh objek. Masuk tuh nggak butuh objek. Dia kata kerja transitif. Oh, Fa'il bukan ya? Apa? Ada bukan yang tahu? maf'ul ya Ustaz? Hah? Waktu itu ada pelajaran Bukan yang maf'ul ya Ustaz? Bukan. Nah, ini jawabannya. Oh. Baik. Alhamdulillah tadi ditanya sama Bu Lydia. Baik, Umahat, kenapa baita fathah? Perhatikan ya, dakhala itu tidak butuh objek dia. Dia kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, kata kerja transitif ya namanya ya. Yang tidak butuh objek. Nah, karena dia kata kerja tidak butuh objek, maka asalnya begini. Pada jam berapa kamu masuk fi hadal baiti? Begini. Kalau ada fi kasroh, fi hadal baiti. Nah, untuk kata dakhala, kalau seandainya huruf jarnya dibuang, boleh nih dibuang. Jadi dakhalti. Kalau fi-nya dibuang, maka jadi fathah. Begini, dakhalti hadal baita. Kenapa fathah? Kalau dalam bahasa kita, karena huruf jarnya dibuang. Kalau dalam bahasa Arab, kenapa dia fathah? Istilahnya gini. Mansub, dia fathah, binaz'i. Ini tulisannya begini bahasa Arabnya ya. Binaz'i. Bi itu karena sebab. Dengan sebab naz'i dicabut. Binas'il khafid dengan sebab huruf jarnya dicabut begitu. Artinya dengan sebab mansub binas'il khafid. Dengan sebab huruf jarnya dihilangkan. Jadi untuk kata dakhala perhatikan. Kalau tidak ada huruf jarnya maka kata setelahnya jadi fathah. Setiap dibuang kata huruf jarnya setelah dakhala maka jadi fathah. Nama bahasa Arabnya namanya mansub binas'il khafid. Begitu ya. Ustaz. Masih ada. Ada yang mau bertanya? Ustaz yang mau tanya yang di
bagian 1 nomor 5 itu ada samaninya kan pakai huruf ya Ustadz. Ya. Samani. Kenapa nggak samanin ya Ustadz? Kenapa nggak samanin? Begitu ya? Iya. Iya. Baik. Untuk kata samani, ya, kalau seandainya ini dia hukumnya sama seperti hukum isi mankus. Seperti pada kata golin dan seterusnya ya, hadin. Jadi isi mankus itu yang asalnya ada ya-nya begini ya, samania. Kalau dia dalam keadaan mudoh, ini kan mudoh nih samania. Kalau mudoh maka ya-nya dimunculkan begini, samani daqaiqa. Begitu Ibu. Tapi kalau seandainya dia tidak dalam keadaan mudoh, dibacanya dengan samanin begini. Begitu Bu. Karena kalau sebagai mudof itu nggak boleh bertanwin kan ya Ustadz ya? Betul, karena tidak boleh bertanwin makanya muncul ya-nya lagi. Ya, samani daqaiqa begitu. Paham? Paham. Ya. Yang lain? Cukup ya, tidak ada lagi yang bertanya. Fadhal raqam wahid, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Silakan, saya persilakan. Raqam wahid, saya kembali lagi ke awal berarti ini. Sudah selesai semua. Sampai ke Bu Luki, saya balik lagi ke awal. Silakan terjemahkan dalam bahasa Arab. Bu Lydia dulu, paling atas misalnya. Sudah dimunculkan suaranya. Silakan. Sekarang jam 8.30 pagi. Bagaimana terjemahnya Ibu buat? Kedengeran kok. Ya kedengeran? Alana sa'atus. Nggak kedengeran ya? Kedengeran kok Bu, jelas sekali. Ya. Jelas sekali Bu Lydia. Ulang lagi, Bu. Nyalakan lagi Bu mic-nya. Dimatikan lagi sama Ibu. Ya, silakan. Alana. Bukan Alana, bukan Alana. Al-ana ini. Al-ana sa'atus saminatu wa nisfu sobahan. Masya Allah. Sahih Bu, barakallahu fiik. Hasan, bagus sekali. Jawabannya tepat. Al-ana as-sa'atus saminatu, ya karena sahnya domah maka saminanya ikut domah. Wa setelah waw ikut domah juga karena ikutin sebelumnya. Wa nisfu sobahan. Boleh umat tambahin tamaman sobah. Enggak. Tamaman lagi kan nisfu ya. Maaf. Wa nisfu sobahan. Maaf, saya salah tadi. Ya, benar nih jawabannya. Al-ana sa'atu saminatu wa nisfu sobahan. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Lydia. Bagus sekali. Benar jawabannya. Selanjutnya Rokom Isnan. Bu Dani. Tafadhali. Terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab. Anakku pergi ke sekolah pada jam 7 pagi dan kembali dari sekolah pada jam 11-12 siang. Silakan. Ibni dahaba ilal madrasati fis sa'ati sabiati sobahan ya. wa roja'a minal madrasati fi sa'ati saniyati asrota. Bukan saniyati. 12 kan, kalau 12 dia mabni di atas fathah. Coba ulang lagi Bu dari Ibni. Maaf tadi saya kurang konsentrasi nulisnya. Ulang lagi. Ibni zahaba ilal madrasah. Ulang lagi, bacakan. Ibni zahaba ilal madrasati fi sa'ati sabiati sobahan ya. wa roja'a ya. minal madrasati fi sa'ati ini apa Ustaz? Sa'ati saniyati asrota. Bukan saniyati, yang betul saniyata. Saniyata asrota sobahan. Mumtaz. Kenapa saniyata? Karena angka 11 dan 12 dia mabni di atas fathah. Iya, walaupun sebelumnya kasrah tetap sama. Fi sa'ati saniyata asrota. Siang itu apa bahasa Arabnya? Naharon. Iya, naharon. Iya, barakallahu fiik. Naharon, jamil. Masya Allah. Bisa bacakan kembali lagi Bu Dani? Silakan. Ibni dhahaba ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sobahan wa roja'a minal madrasati fi sa'ati
saniyata asyarota naharon. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih, Bu Dani. Asanti. Bagus sekali, Bu, jawabannya. Iya, sahih ya, Umahat ya. Jawabannya ibni zahaba. Anak saya pergi. Atau boleh waladi juga tidak apa-apa. Ibni zahaba ilal madrasati fi sa'ati sabi'ati sabahan. Wa raja'a minal madrasati fi sa'ati tsaniyata asyrata. Fathah. Karena angka 12 tetap mabni di atas fathah. Tsaniyata asyrata naharon. Iya, barakallahu fiik. Hasan. Tafadhol sekarang Ustaz, ya, saya silakan. pakai tamaman. Ustaz, Tamaman. saya pakai tamaman. Tamaman boleh, bagus sekali. Pakai tamaman untuk memberikan penekanan ya, jam 7 tepat. Bisa atisabi. Dua-duanya pakai tamaman. Iya, karena tepat. Boleh, nggak apa-apa. Ini hanya memberikan apa? Penekanan. Boleh. Asanti, bagus sekali ini. Sama juga. Roja minal madrasati bisa atisaniyata asyrata tamaman naharon. Bagus. Sahih, Bu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Iya, cuma pakai tamaman juga boleh ya, karena tamaman menunjukkan tepat sekali, ya tidak kurang tidak lebih. Ini hanya memberikan penekanan saja. Barakallahu fiik. Sekarang rokom salasa nomor 3, tafadhol. Setelah Bu Dani, tafadhol Bu Desmiarti. Tafadhol. Ya. Toko yang di depan jalan itu buka pada jam 9 pagi dan tutup pada jam 5 sore. Masya Allah. Ibu kalau ngomong Aduh cepet banget ya. kanuladi. Ibu kalau ngomong Apa, cepet Ustaz? banget. Ya. Iya, Bu Desmi, kalau ngomong cepet banget. Iya, cepet banget ngomongnya, Masya Allah. Nah, pelan-pelan dikit ya, Bu, biar saya bisa nulis ya. Kan sudah pinter Pak Ustaz. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Saya Nah, gak bilang ngikutin. silakan Ibu. Masya Allah. Adukanuladi. Iya, silakan. Jawab. Adukanuladi amama syari'i maftuhun. Fi sa'ati tasi'ati tamaman sobahan. Wa mukhlaqun fil sa'atil khamisati tamaman masaan. Iya. Saya tulis baru sampai amama syari'i. Saya ulang lagi, Bu. Adukanullah di amama syari'i. Terus maftuhun, betul? Maftuhun fi sa'atis tasi'ati Jamil. Sasiati. Terus? tamaman sobahan. Jamil. Masya Allah. Tamaman sobahan. Asan. Terus? Wa mukhlaqun Wa mughlaqun. Asan. Bagus. Terus? fi sa'ati khamisati tamaman masaan. Iya, barakallahu fiik. Bagus, jawabannya tepat. Fi sa'atil khamisati masaan. Sebentar ya, sebentar dulu ya. Saya bacakan dulu, nanti ada soal. Masaan, tamaman masaan. Sahih. Sebentar, saya bacakan dulu. Yang bertanya sabar dulu ya. Ya, sahih sekali jawabannya. Adukanul ladzi amama syari'i maftuhun. Toko yang, alladzi itu yang di depan jalan itu maftuhun, terbuka. Atau boleh tanpa pakai alladzi pun tidak mengapa, tapi memang yang paling bagus itu pakai alladzi. Agar tidak ada rancuan ya. Antara ini khobarnya mana nantinya kalau tidak ada alladzi, ada kerancuan. Toko itu di depan jalan, terbuka. Terkadang nanti ada kerancuan begitu. Sehingga jawaban dengan alladzi yang dijawab oleh Bu Desmiarti ini jawaban yang paling bagus. Adukanul ladzi amama syari'i maftuhun. Toko yang di depan jalan itu terbuka. Terbuka pada jam berapa? Bisa tasi'ati tamaman sabahan. Jam 9 tepat. Tidak kurang tidak lebih pagi. Wa mughlaqun dan tutup bisa atil khamisati tamaman masa. Masya Allah jawabannya tepat sekali. Silakan yang bertanya tadi. Siapa yang bertanya tadi? Pak Ustadz, saya pakai tas saya Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Saya pakai Boleh, bagus sekali. Wa huwa mughlaqun. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Wa Pakai huwa huwa. mughlaqun. Sahih, Gitu. boleh. Dan dia tutup, tambahin kata dia. Tanpa pakai huwa juga tidak mengapa. Pakai huwa boleh, Bu. Bagus ini pakai huwa. Hasan. Terima kasih. Bagus sekali. Barakallahu fiik. Nah, yang lain? Terima kasih. Iya. Ustaz mau tanya. Ya. Fi sa'ati tasi'ati di dalam kedudukan kalimat itu sebagai keterangan ya Ustaz ya? Betul, keterangan waktu. Betul sekali.
keterangan waktu. Oh, Iya, berarti khobarnya jam-jam itu ini yang semuanya keterangan waktu aja. Iya. Oh, Nah, nggak bisa sebagai khobar ya berarti Ustaz kalau keterangan jam, keterangan waktu. enggak, namanya nanti fisaatil. Dia sebagai muta'alik namanya. Keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, gitu ya. Contohnya begini, Bu. Saya tulis bawah ya, lihat ini di bawahnya. Ya, saya taruh di tengah biar kelihatan jelas. Misal ya. Saya berikan keterangan tempat, misalnya zahaba aja pakai yang ini, pergi. Zahaba Muhammadun. Ini sudah jadi kalimat ini. Zahaba fi'il, Muhammadun fa'il, pelaku, subjek, predikat. Pergi kemana? Ilal mardosati. Nah ini berarti ilal mardosati jar majrur kita bilang apa? Sebagai muta'alik dalam bahasa Arab. Nih saya tebalkan muta'alik. Nah dalam bahasa kita keterangan tempat KT gitu. Subjeknya Muhammad, predikatnya zahaba gitu. Dalam bahasa Arab zahaba fi'il, Muhammad fa'il gitu kan subjek. Ilal mardosa keterangan tempat bahasa Arab muta'alik. Atau boleh pakai waktu zahaba Muhammadun fisaati gitu ya. Fisaati sabi'ah jam 7 pagi. Muhammad pergi pada jam 7 pagi sobahan. Kita bilang apa? Nanti sobahan. Nanti kita bilang begini. Fisaati sabi'ah pada jam 7. Ini keterangan waktu. Nah dalam bahasa Arab dikenal dengan muta'alik juga. Tapi muta'aliknya keterangan waktu. Sobahan dia mansub sebagai zorof. Namanya zorof zaman. Begitu Bu. Oh, zorof. Iya. Paham? Karena zorof itu tandanya fathah. Seperti amama, kholfa gitu. Amama, kholfa. Kan fathah semua. Cuma sobahan, zorofnya zorof zaman. Keterangan waktu. Begitu bisa Cak. Bisa dipahami? Berarti lailan, naharon itu juga zorof ya Ustaz? Zorof, betul. Zorof. Karena fathah. Sahih. Lailan, naharon, zorof namanya. Ya. Sehingga adukanu ladzi amama syari kalau kita jadikan kita berikan kedudukan gini ya, dukanu sebagai mubtada, alladzi isim mausul yang menerangkan dukan, tidak pakai alladzi tidak mengapa ya, tapi kalau pakai alladzi lebih bagus pakai alladzi. Alladzi amama syari silah mausul, maftuhun ini sebagai khobar. Sudah selesai kalimatnya, adukanu ladzi amama syari maftuhun. Kemudian kita berikan keterangan waktu. Bukannya jam berapa? Pada jam 9. Nah, ini jam 9 ini kita bilang muta'alik nama dalam bahasa Arab. Tulisannya gini ya, muta'alik tuh begini tulisannya. Bisa dilihat di layar ya. Muta'alik begini tulisannya. Muta'alikun. Nih, muta'alik begini. Muta'alik itu dalam bahasa kita artinya keterangan. Muta'alik ini bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Jadi bisa atitasiah karena keterangan waktu tetap aja namanya muta'alik. Sama aman, sobahan ini sebagai apa? Zorof saja. Fathah di atas. Begitu Bu. Bisa dipahami Bu saja. Insya Allah paham. Insya Allah. Barakallah. Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Omar bisa paham tentang kaidah jam ini. Nanti tinggal dibuktikan dengan ujian aja ya. Mudah-mudahan ada waktunya nanti ya. Bismillah. Mudah-mudahan nanti ada ujiannya. Insya Allah. Kalau tidak ada, nanti ada soal terlebih dahulu buat Umahat. Kerjakan di rumah, liburan Ramadan ya. Sampai dengan masuk ke lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik umat, mata Allah Subhanahu Wa Taala, dengan selesai pelajaran jam, maka kita akan masuk ke pembahasan latihan terakhir dari pelajaran ketiga ini. Insya Allah hari ini selesai pelajaran 3. Tinggal nanti diberikan soal ujian ya buat umahat dikerjakan di rumah masing-masing berkaitan dengan pelajaran ketiga ini. Dikumpulkannya kapan Ustaz? Dikumpulkannya lebaran. Karena ini pertemuan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala sesuai dengan yang umahat sampaikan ke saya melalui Bu Nuning. Bentar dulu saya buka, ini belum kebuka. Mana? Nah ini dia. Bacaan terakhir. Ini dia. Baik, latihan ke-12. Ini pembahasan kita di pelajaran yang 3, bab 3. Dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Baik, umahat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Umahat bisa buka di latihan ke-12 ya. Di pelajaran ini, di bab 3, di jilid kedua. Penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang ungkapan kalimat alaisa kadzalik.
Begitu cara kita mengungkapkannya. Alaisa kadzalik gitu ya. Alaisa kadzalik. Nah, begitu ya. Artinya dalam bahasa kita itu apa sih? Alaisa kadzalik, bisa dilihat nih ya yang saya berikan tanda merah nih di layar. Alaisa. A itu a, apakah? Laisa itu kan bukan. Kadzalika, demikian artinya. Apakah bukan demikian? Kalau dalam bahasa kita lebih enak, bukankah demikian? Begitu. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Nah, ini digunakan kapan sih? Nah, kita lihat di sini ya. Intinya, ketika kita menggunakan kata alaisa kadzalik, bukankah demikian? Kalau jawabannya iya, tentu aja. Maka jawabannya dalam bahasa Arab kita ungkapkan dengan bala, gitu. Bala. Alaisa kadzalik, bala. Misal ya, misalnya Bu Susi zakiyatun, misalnya Bu Susi itu pintar ya. Alaisa kadzalik, bukan demikian, bala. Misalnya aja ya, contoh. Ya, atau misalnya ya Bu Solihah, misalnya Bu Solihah itu Bu Solihah rajin ya, atau Bu Nuning rajin ya. Bu Nuning mustahidatun, alaisa kadzalik. Bu Nuning rajin ya, bukankah demikian? Bala, tentu aja, gitu ya. Jadi jawaban untuk kata alaisa kadzalik, kalau iya memang begitu, jawabannya bala. Tapi kalau tidak, justru jawabannya na'am. Iya, misalnya kita bilang Muhammad kaslan. Muhammad kaslan ya. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Na'am. Oh, berarti tidak. Berarti dia tidak malas. Kalau iya, bala. Lebih jelasnya bagaimana? Coba lihat di sini ya. Perhatikan di latihan 12. Yuwajjihul mudarrisu ila tullabi. Yuwajjihu artinya mengarahkan. Wajjaha yuwajjihu. Yuwajjihul mudarrisu ila tullabi. Guru mengarahkan ila tullabi kepada para pelajar. As'ilatan. As'ilatan itu soal-soal. Mukawwanatan. Mukawwanatan artinya yang dibentuk. Mukawwanah. Min, dari alaisa kadzalik, dari kata alaisa kadzalik, bukankah demikian? Fayujibu alaihat tullabu. Maka yujibu itu menjawab. Menjawab atas pertanyaan itu hanya kembali astilah at-tullabu, para pelajar sebagai subjek dari kata yujib. Maka para pelajar menjawab atas soal-soal tersebut bibala, dengan kata bala. Nahwu, contoh. Anta minal hindi. Anta minal hindi. Kamu dari India ya? Bahasa kita begitu. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Apa jawabannya? Bala. Iya gitu. Bala. Iya, sorry. Cuma jangan didobelkan. Didobelkan nanti bala-bala itu makanan ya. Satu aja. Anta minal hindi. Alaisa kadzalik? Bala. Iya begitu. Berarti iya memang dari India. Tapi kalau mau jawab na'am, berarti dia bukan dari India. Ya. Anta minal hindi alaisa kadzalik? Bala, begitu. Anta maridun, kamu sakit ya, akhi. Itu bahasa kitanya gitu. Anta maridun ya, akhi. Alaisa kadzalik? Bukankah demikian? Bala, iya. Misal saya bilang, Mahat insyaallah godan imtihan. Alaisa kadzalik? Mahat insyaallah besok ujian. Bukankah demikian? Alaisa kadzalik? Apa jawabannya? Na'am. Na'am. Oh, na'am enggak. Bala. Iya. Kalau na'am. Waduh, kalau na'am enggak. Bala ya. Harus bala, langsung nama aja. Na'am. Masya Allah. Dan bala begitu ya. Nah, ini saya berikan contoh-contoh lain ya. Dalam alaisa kadzalik, misal di sini ya. Muridnya pintar. Iya, muridnya pintar ngeles, Bu. Nah, setelah kita bilang, baituka qaribun min huna. Baituka qaribun min huna. Rumahmu dekat dari sini. Alaisa kadzalik, bukankah demikian? Bala, iya memang dekat. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun ya ummahat. Alaisa kadzalik? Apa jawabannya? Na'am. Bala. Na'am Ustaz. Na'am Ustaz. Jawabannya. Kalau na'am lah itu. Jadi begitu ya. Intinya saya sampaikan pada umat. Jadi umat kalau mendengar ada ustadz atau siapapun teman kita bertanya kepada kita dengan ungkapan, bukankah demikian? Oh iya alaisa kadzalik. Si itu sakit ya. Alaisa kadzalik.
Bukankah demikian? Kalau iya kita bala, iya ukhti. Nah, kalau tidak, kalau tidak kita bilang na'am. Tidak ada kata la. Nah, untuk kata alaisa kadzalik jawabannya hanya dua ini, bala dan na'am. Tidak ada ya jawaban untuk la dan na'am, bukan. Khusus untuk ini, jawaban kita kalau iya kita jawab bala, kalau tidak na'am. Begitu Mahat, paham? Ya. Fahimtuna insyaallah alaisa kadzalik? Bala. Alhamdulillah. Karena na'am. Saya paham ya insyaallah ya, bala. Misal saya berikan contoh ya. Al-yaum Ramadan, alaisa kadzalik? Bala. Begitu ya, hari ini Ramadan. Bala. Coba deh satu orang umat Bu Win, coba tanya ke Bu Susilawati dengan alaisa kadzalik. Kalimatnya bebas. Coba. Apa aja? Waduh. Apa ya? Atau siapa umat yang bisa Minal coba? Surabaya. Gimana coba? Anti Minal Surabaya, Bu Susi. Bala. Alaisa kadzalik itu dulu. Alaisa kadzalik. Iya. Alaisa kadzalik. Bala. Iya, bala. Ya. Anti min Surabaya Bu Susi. Nah, alaisa kadzalik? Bala. Coba gantian Bu Susi tanya Bu Win. Coba. Apa aja bebas. Anti. Anti apa? Apa ya? Anti minal TPC, laisa kadzalik. Anti visi, ainal kadzalik. Iya, anti min TPC, alaisa kadzalik, Bu Wiwin? Bala. Iya, bala. TPC itu apa, Ibu? Taman Permata. Oh iya, Taman Permata Kunir ya, singkatan. Baik, boleh ya. Kalau anti jamilatun alaisa kadzalik, wah kamu cantik ya. Dengan demikian, bala misalnya ya. Anti zaki. Oh, pasti itu. Masya Allah. Itu bebas. Nah, Bu Wiwin cantik ya. Ya, anti tobi alaisa kadzalik, kamu dokter ya, bala. Nah, begitu ya. Paham ya maksudnya ya? Anti marido alaisa kadzalik, bala. Iya, barakallahu fik. Anta mustahidun alaisa kadzalik, bala. Begitu ya. Jadi untuk kata alaisa kadzalik jawabannya tidak ada la. Jawabannya hanya dua. Bala, yaitu iya. Kalau na'am kebalikannya tidak. Nah nanti insya Allah ada lebih lengkapnya di pelajaran 4. Mudah-mudahan sampai ya. Kita akan bedakan nanti ada bentuk kalimat tanya. Bentuk kalimat tanya positif. Jawabannya dengan na'am dan la. Kemudian ada kalimat negatif. Jawabannya bala dan na'am. Untuk sementara kita baru alaisa kadzalik. Kalau mau dapatkan ada kata alaisa kadzalik sampai ke pertanyaan ini kepada ummahat, umat jawab kalau iya bala, tapi saya sampaikan jangan didobelkan bala pasti makanan. Ya cukup bala, kalau tidak na'am. Begitu ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimna ya. Paham ya? Alaisa kadzalik? Insyaallah. Insyaallah. Bala ya Ustaz. Nah, anta mustahid alaisa kadzalik, kamu rajin ya? Bukankah demikian? Apa jawabannya? Bala. Ya. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada, kita masuk latihan terakhir 13. Tidak ada ya? Baik, latihan terakhir umat sebagai penutup kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, ini latihan terakhir penggunaan kata ayyuhuma. Ya, ayyuhuma artinya yang mana dari keduanya. Itu artinya ayyuhuma, mana dari keduanya. Yushirul mudarrisu ila talibain. Yushiru artinya menunjukkan. Menunjuk gitu. Al-mudarrisu, guru, fa'ilnya guru menunjuk, begitu ya. Dalam bahasa Arab memang seringnya predikat itu taruh depan. Menunjuk guru, bukan yang betul guru menunjuk. Jadi fi'ilnya ini yang menunjuk taruh depan. Yushirul mudarrisu, guru menunjuk ila talibaini, kepada dua pelajar. Wa yaqulu, dan guru berkata, hadani talibani. Ini adalah dua orang pelajar. Bisa dibayangkan ya. Saya manggil dua orang pelajar maju ke depan. Kemudian saya tunjuk kepada ummahat begini. Hadani talibani. Ini adalah dua pelajar. Ayyuhuma atwal, sambil saya tunjuk kedua-duanya. Ayyuhuma atwal, mana dari keduanya yang lebih tinggi, begitu. Wa ila kitabain, misal saya pegang di sini dua kitab, misal dua buku, saya pegang ya.
Wa ila kitabain. Saya bilang hadani kitabani. Saya pegang ini. Hadani kitabani. Ayyuhuma ajmal gitu. Mana dari keduanya yang lebih bagus? Wa hakada dan demikian seterusnya. Jadi umat kalau milih-milih barang gitu ya, belanja ya di Saudi misalnya atau di mana gitu ya. Kayak bahasa Arab nanya, hadani ini ada dua kemeja, hadani komisani. Ini ada dua baju nih. Kira-kira mana ya yang paling bagus dari keduanya? Umat bilang ayyuhuma ajmal, begitu. Ayyuhuma ajmal. Mana sih yang paling murah? Ayyuhuma arkhas, begitu. Mana sih yang paling mahal dari keduanya? Ayyuhuma aghla, misalnya. Ini ada dua kopi. Umat bilang hadani, hatani, kohwatani. Ini ada dua kopi. Mana ya dari keduanya yang paling manis? Atani, kohwatani, ayyuhuma ahla. Karena hulun bentuk isim tafdilnya ahla. Dan begitu seterusnya. Contoh saya berikan di sini ada di gambar ya. Hadani komisoni. Ini ada dua kemeja. Ini dua kemeja. Ayyuhuma anzof. Begitu. Mana dari keduanya yang lebih bersih? Kita jawab, hada anzof ya Ustaz. Ini lebih bersih. Oh, zalika anzof. Itu yang lebih bersih. Begitu umat. Coba sekarang saya ingin coba. Adakah di antara umat bisa membuat kalimat dengan ayyuhuma? Tafadhol, saya persilakan. Gampang. Silakan. Hadani baitani ya Ustaz. Ini ada dua rumah Ustaz. Ayyuhuma ajmal ya Ustaz. Mana yang paling bagus dari keduanya? Ayyuhuma akbar. Mana yang paling besar? Ayyuhuma asgar. Silakan. Tafadhol. Siapa yang bisa? Mau coba Ustaz? Silakan. Tafadhol. Hatani sa'atani. Ya. Ayyuhuma murah apa sih? Murah apa ya Ustaz? Rohis, dari kata rohis jadi apa? Ayyuhuma arkhasu. Iya, ulang lagi coba. Hatani sa'atani ayyuhuma arkhasu. Ini barakallahu fiik. Hatani sa'atani. Ini ada dua jam. Ayyuhuma arkhas. Mana keduanya lebih murah? Masya Allah. Sahih Bu Saca. Ahsan. Yang lain coba Umahat. Buat. Siapa yang bisa? Silakan. Hadani kitabani. Ayyuhuma akbaru. Nih Jamil. Hadani kitabani. Sambil megang buku ya. Ini ada dua buku nih. Ayyuhuma akbar, mana dari keduanya yang paling besar? Masya Allah, asanti, barakallahu fiik Bu Nawang. Selanjutnya. Barakallahu Ustaz. Iya. Siapa lagi yang mau mencoba? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan paham ya, ummahat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, penggunaan ayyuhuma kita tunjuk dulu kepada dua benda atau dua orang, dua sesuatu sih bahasanya dua sesuatu ya, sesuatu yang jumlahnya dua lah, baik kata benda ataupun orang. Kemudian kita tunjuk hadani apa? Hadani toliban, hadani waladan. Ini ada dua anak kecil. Ayyuhuma akbar, mana sih dari dua anak ini yang paling tinggi? Apa yang paling besar? Ayyuhuma ajmal, mana yang paling ganteng? Ayyuhuma anzof, mana yang paling bersih, dan seterusnya. Baik, inilah pembahasan terakhir alhamdulillah dari latihan yang ke berapa ini? Latihan yang ke-13. Dengan demikian maka alhamdulillah selesailah pembahasan kita dari pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Kosakata baru bisa umat lihat di sini ya, jamak-jamaknya ya. Mahja, mahaji, kaukab, kawakib. Waktu di Zoom-nya tinggal 30 detik lagi ya. Maka daripada nanti mati duluan, saya tutup saja terlebih dahulu dengan doa untuk majelis, semoga bisa bermanfaat. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.